aksesoris di Indonesia nih best friend, yang sekarang ngebawa banyak peningkatan khususnya dengan AI. Nah, sebagai varian tertingginya, Galaxy Tab S10 Ultra ini ngebawa spesifikasi yang sangat tangguh buat digunakan di berbagai aktivitas. Harganya yang mulai dari 21 juta kurang 1000 ini udah termasuk dengan S Pen, dan saat ini tuh ada promo bundling book cover keyboard yang bikin dia bisa berubah jadi kayak laptop seperti ini guys. Tidak dipungkiri lagi bahwa tablet kelas atas dari Samsung selalu ngebawa desain yang sangat elegan dan modern, ya nggak sih guys? Begitu juga dengan si Galaxy Tab S10 Ultra ini yang tampil ramping dengan ketebalan cuma 5,4 mm aja. Nah, walaupun begitu, bodinya yang tipis tetap kerasa kokoh karena dibuat menggunakan material Enhanced Armor aluminium. Kesan material premium pun bisa langsung dirasain nih pas saya megang tablet ini secara langsung dengan pinggiran yang dipotong secara presisi namun enggak terasa tajam. Terus si Galaxy Tab S10 Ultra ini tuh udah tersertifikasi IP68 yang nandain bahwa dia tahan terhadap debu dan juga cipratan air guys, sehingga kita bisa lebih lega nih pas pakai dia dalam keseharian. Lanjut di bagian belakangnya, dia ngebawa gaya desain minimalis dengan lingkaran modul kamera yang terpisah. Terdapat juga area magnetik buat nempelin S Pen di sampingnya. Sementara kalau di bagian depan terbentang layar seluas 14,6 inci yang dikelilingi bezel dengan ketipisan yang konsisten serta poni kamera yang berada di bagian atas ketika tablet berorientasi horizontal. Posisi kameranya ini menurut saya pas nih guys, karena tablet kan biasanya kita pakai secara horizontal kayak gini kan, bukan vertikal kayak HP. Nah, untuk kameranya sendiri, Samsung tuh memberikan konfigurasi lensa utama 12 megapiksel dan ultrawide 12 megapiksel di bagian depan. Sedangkan di bagian belakangnya terdapat lensa utama 13 megapiksel dan ultrawide 8 megapiksel. Semua kameranya udah cukup buat melakukan video call secara jelas maupun buat foto-foto ringan. Halo guys, ini dia hasil rekaman pakai kamera Galaxy Tab S10 Ultra. Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih oke guys. Sensor pemindai sidik jari bawah layar juga udah disediain di sisi tablet buat autentikasi biometrik secara cepat. Selain itu, tombol power dan volume berada di bagian atas, sedangkan port USB-C berada di kanan. Gak ketinggalan ada pogo pin untuk konektor berbagai aksesoris dari Galaxy Tab S10 Ultra, kayak book cover keyboard maupun yang lainnya. Nah, cuman aja nih, bobot dari tablet ini emang cukup bertambah signifikan pas digabungin sama book cover keyboardnya. Nah, sekarang saya bakal ngebahas pengalaman pas pakai Galaxy Tab S10 Ultra ini dari sisi hiburannya terlebih dahulu ya guys. Kalau saya harus ngasih satu kata nih yang bisa ngegambarin pengalaman tersebut, maka fantastis saya rasa jadi kata yang tepat buat dipilih. Panel layar yang disematin pada Galaxy Tab S10 Ultra ini merupakan Dynamic AMOLED 2X berrefresh rate 120Hz yang udah jadi andalannya Samsung pada perangkat kelas atas mereka. Oleh karena itu udah nggak perlu dipertanyain lagi best friend soal warna maupun ketajaman gambar yang ditampilin, karena bisa dipastiin yang terbaik untuk perangkat tablet saat ini. Saya pun nyoba nonton film Blade Runner 2049 full di tablet Samsung yang gede ini. Berbagai adegan yang punya pengambilan gambar sinematis dan permainan warna yang moody pada film itu jadi bisa makin saya apresiasi guys, karena bener-bener terlihat nyata. Sementara untuk audionya, Galaxy Tab S10 Ultra ngebawa 4 speaker yang tersebar di kiri dan kanan ketika dalam orientasi horizontal. Speaker ini udah mampu ngehadirin suara yang lantang dan jelas, baik itu buat nonton film maupun streaming YouTube. Pokoknya guys, Galaxy Tab S10 Ultra ini tuh dijamin ngasih pengalaman yang jos, memuaskan. Ditambah lagi layarnya pun udah dilapisi teknologi anti-reflection yang sangat baik, karena saya nggak terganggu tuh adanya pantulan cahaya pas menggunakannya di berbagai tempat. Galaxy Tab S10 Ultra ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 9300 Plus yang sangat powerful. Terus juga dengan RAM 12GB dan penyimpanan 256GB untuk varian yang gadget yang digunakan di review ini. Nah, Samsung sendiri tuh sebenarnya ngehadirin berbagai opsi nih guys di Galaxy Tab S10 Ultra, mulai dari penyimpanan sampai 1TB, terus RAM sampai 16GB, serta pilihan jaringan 5G atau Wi-Fi aja yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan budget masing-masing. Kombinasi dapur pacu tersebut mampu mencatatkan skor mencapai 1.876.927 poin ketika diuji pada AnTuTu. Terus untuk kinerja dari chipset itu sendiri terlihat meraih skor 2.154 poin untuk single core dan 7.041 poin untuk multi core pada Geekbench 5.
Angka yang terbilang sangat tinggi, jadi nggak heran sih kalau Galaxy Tab S10 Ultra ini mampu ngasih pengalaman penggunaan yang super lancar and mulus. Melakukan multitasking pun bisa dilalui perangkat ini dengan mudah, mulai dari ngebuka banyak tab di browser sampai beberapa aplikasi bersamaan lewat fitur split screen. Nggak sekalipun tuh guys saya ngerasain adanya lag ataupun sistem melambat selama bekerja. Sebagian besar pekerjaan yang saya lakukan biasanya berbasis web karena gadgettrend.com ya kan. Nah sehingga browser jadi aplikasi utama yang paling sering saya pakai. Makanya jadi gampang banget guys buat saya beralih dan beradaptasi dari kerja pakai laptop yang berbasis Windows ke Galaxy Tab S10 Ultra yang menggunakan Android. Nah, permasalahan yang saya temuin pas bekerja tuh lebih dikarenakan dari Androidnya itu sendiri. Misalnya nih, saya jadi sedikit kesulitan pas ngakses beberapa kolom input pada WordPress dikarenakan fitur autofill muncul dan nutup sendiri. Permasalahan ini terjadi di semua browser yang saya coba nih guys, mulai dari Samsung Internet sampai Firefox serta pada ponsel. Jadi sih saya ngambil kesimpulan bahwa emang ada bug nih ketika dashboard WordPress diakses lewat Android. Tapi secara keseluruhan bisa Gadgettrend katakan bahwa Galaxy Tab S10 Ultra ini udah sangat memadai buat bekerja, terutama nih kalau kamu emang ngandelin ekosistem dari layanan Google. Apalagi book cover keyboard dan Samsung DeX jadi kombinasi ampuh yang ngasih pengalaman penggunaan layaknya laptop. Setiap tombol dari keyboardnya tuh terasa nyaman ketika mengetik serta touchpad yang mulus untuk menggerakkan kursor. Ditambah lagi tekstur doff yang melapisi permukaannya kerasa halus di telapak tangan. Dan tambah menarik juga karena ada tombol AI khusus untuk mengakses fitur-fitur Galaxy AI. Galaxy Tab S10 Ultra emang dilengkapi dengan berbagai fitur kecerdasan buatan yang menarik dan bisa bikin aktivitas jadi lebih praktis. Nah walaupun saya sendiri sih nggak terlalu manfaatin semuanya fitur Galaxy AI dalam keseharian, tapi nih kehadirannya memang tidak bisa dipungkiri sangat membantu ketika dibutuhkan pada hal-hal yang tak terduga. Misalnya aja nih ketika saya pengen dekorasi ulang kamar, saya bisa manfaatin sketch to image buat dapetin gambaran bakal terlihat kayak apa sih tata letak yang baru. Nah dari segudang fitur AI yang ada, Note Assist dan Circle to Search jadi yang cukup sering saya andelin. Note Assist biasanya tuh saya gunakan buat memperbaiki catatan sampai membuat rangkuman singkat. Sementara Circle to Search memberikan akses instan buat informasi lebih lanjut dari suatu hal yang saya kepoin ketika sedang berselancar di internet. And di samping itu semua, Galaxy Tab S10 Ultra ini nyediain fitur-fitur AI lainnya kayak Transcript Assist, Interpreter, Chat Assist, sampai Photo Assist. Segmen baterai menurut saya itu jadi salah satu keunggulan utama dari perangkat tablet dibandingin dengan handphone maupun laptop. Apalagi nih guys, Galaxy Tab S10 Ultra ini dilengkapi baterai berkapasitas sangat besar mencapai 11.200 mAh. Dengan ngebawa chipset yang efisien dalam konsumsi daya, tablet ini nawarin masa penggunaan yang tergolong lama dan ini tuh tercermin pada hasil pengetesan PC Mark. Pengujian ini dilakukan pada tingkat kecerahan layar 50% dan daya baterai dari 100%. Hasilnya, Galaxy Tab S10 Ultra mampu meraih skor 8 jam 43 menit untuk motion smoothness adaptive dan 9 jam 24 menit untuk motion smoothness standar di 60 Hz. Sementara pas digunakan dalam sehari-hari, Galaxy Tab S10 Ultra ini bisa nemenin saya bekerja selama 8 jam penuh tanpa masalah. Bahkan baterainya tuh terkadang masih tersisa sekitar 15-20% yang mana bisa saya lanjut pakai sedikit lagi kalau dibutuhin sebelum ngisi ulang dayanya. Untuk pengisian dayanya sendiri, Galaxy Tab S10 Ultra nggak nyediain charger secara bawaan. Jadi saya menggunakan charger Samsung 25W yang saya punya. Dan waktu yang dibutuhin buat ngisi dari 15% ke 100% sekitar 149 menit. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, Galaxy Tab S10 Ultra ini merupakan tablet generasi terbaru dari Samsung yang tangguh luar dan dalam guys, sehingga bisa jadi pusat hiburan maupun aktivitas kerja. Pas digabungin dengan book cover keyboardnya ini, dia juga bisa jadi pengganti laptop untuk bekerja nih, khususnya nih kalau kamu emang udah berpusat sama layanan Google. Ditambah lagi juga tabletnya sekarang di-upgrade dengan dukungan Galaxy AI buat bikin berbagai hal jadi lebih mudah. Kalau menurut kalian gimana soal tablet ini? Boleh komen-komen di bawah ya guys. Ya segitu dulu aja video gadgetan kali ini, mudah-mudahan bisa membantu kalian menambah informasi makan pukis bareng Agus. Thank you dan nonton sampai habis, dan jangan lupa bantu support kita terus dengan cara subscribe, like, dan komen, dan mampir juga website kita di gadgettrend.com. Saya mau pamit lagi dulu, mau salah kata, and see you on the next video. Bye bye.